Tes tes tes, cek 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 cek. Saya teringat sebuah kisah tentang seorang pemuda yang kehilangan ayahnya dalam tragedi paling kelam dalam sejarah Islam. Peristiwanya terjadi sekitar tahun 680 Masehi. Kebetulan pemuda itu selamat karena sedang sakit. Bertahun-tahun kemudian, dia akan menjalani kehidupan seperti manusia pada umumnya. Lalu suatu ketika, ada orang yang datang ke masjid dan menghina dia, menghina leluhurnya, menghina keluarganya di depan jamaah. Pengawalnya bahkan siap menghajar orang itu. Tapi si pemuda itu bilang, "Tidak usahlah." Yang terjadi setelahnya inilah yang ingin saya ulas di video yang akan kalian tonton ini. Saya Romul Abbas, selamat datang di Pemenyangan Toro. Pemuda itu namanya Ali, putra dari Imam Husain bin Ali. Jadi secara silsilah beliau adalah cucu dari Nabi Muhammad langsung. Beliau dikenal dengan nama Ali Zainal Abidin. Julukan Zainal Abidin artinya perhiasan orang yang beribadah atau para abid. Julukan ini diberikan karena beliau dikenal sebagai orang yang sangat rajin bersujud pada Allah. Tapi video ini bukan bicara tentang julukan itu. Kebetulan video ini saya buat atas dasar ingatan. Jadi kemungkinan tidak akan membuka atau menunjukkan beberapa kitab atau ibarat dan sumber referensi. Namanya juga video yang dibuat secara impulsif ya. Saya teringat nama Imam Ali Zainal Abidin itu karena beliaulah orang yang selamat dari peristiwa yang pada akhirnya mengubah lanskap sejarah Islam. Peristiwa itu seperti yang saya sebutkan sebelumnya bernama peristiwa Karbala. Bagi yang belum tahu, Karbala itu merupakan padang tandus di tepi sungai Efrat. Dan peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Muharram tanggal 61 Hijriah atau jika dikonversi itu 10 Oktober 680 Masehi. Ayah beliau yaitu Imam Husain bin Ali waktu itu berdiri dengan 72 pendamping menghadapi ribuan pasukan Yazid bin Muawiyah. Jamak diketahui di buku-buku sejarah bahwa mereka itu kan dikepung ya, diputus akses untuk air dan logistik makanan. Jadi selama 3 hari anak-anak di kemahnya Imam Husain itu kan menangis kehausan. Lalu pasukan Yazid akhirnya menyerang. Nah, Imam Ali Zainal Abidin itu kan waktu itu kan masih kecil atau remaja ya, jadi nggak bisa ikut berperang. Beliau sendiri terbaring karena demam yang cukup tinggi dan akhirnya beliau di peristiwa itu kan beristirahat di tenda. Ya namanya anak kecil ya, karena demam tinggi, ya, suhu badannya kan naik. Sementara di luar ada suara pedang dan tentu saja banyak teriakan di luar. Singkat cerita, Imam Ali Zainal Abidin itu kan pingsan. Ketika beliau sadar, ayahnya dikabarkan sudah gugur, pamannya gugur, sepupu-sepupunya juga gugur. Jadi sekitar 72 orang yang beliau kenal sejak kecil habis. Pasukan Yazid ini kan akhirnya diperintahkan untuk mengeksekusi Imam Ali Zainal Abidin. Tapi bibinya, jika nggak salah namanya Zainab, melangkah ke depan untuk menghadang. Saya masih ingat ucapannya yang cukup heroik itu, "Kalian harus membunuh saya terlebih dahulu." Gubernur Ubaidillah bin Ziyad akhirnya ya membatalkan perintah itu. Lantas Imam Ali Zainal Abidin tuh ditahan dan yang paling membuat pilu adalah beliau diarak ke Damaskus sebagai tawanan. Jadi dipertontonkan di sepanjang perjalanan. Lalu setelah berbulan-bulan, beliau akhirnya diizinkan untuk pulang atau kembali ke Madinah. Orang bijak pernah berkata kalau waktu itu menyembuhkan ya. Dan bagi Imam Ali Zainal Abidin ya kemungkinan besar waktu memang menyembuhkan beliau. Tapi yang namanya manusia ya, apapun kalau terluka pasti kan ya masih ingat juga. Beberapa tahun kemudian Imam Ali Zainal Abidin itu akhirnya kan hidup dan berketurunan di Madinah. Sejauh yang saya tahu di buku-buku sejarah, beliau itu tidak banyak berbicara tentang Karbala. Beliau menghabiskan waktunya di masjid dan dari sanalah julukan Zainal Abidin itu muncul. Orang-orang Madinah mengenal beliau sebagai Zuriyah Rasul, cucu dari baginda Nabi, tapi nyaris saya tidak menemukan bukti bahwa beliau itu pernah menggunakan gelar itu untuk meminta apapun dari orang lain. Suatu hari di Masjid Nabawi ada seorang pria datang. Dia berdiri di depan jamaah, banyak orang berarti, lalu mulai berorasi di depan publik. Dia menghina Imam Ali Zainal Abidin secara terang-terangan. Tidak ada catatan apa yang pria ini katakan, tapi jika nggak keliru dalam At-Tibrul Masbuk karya Imam Al-Ghazali, jika saya nggak salah ingat, ada pria yang menuduh sesuatu tentang Imam Ali Zainal Abidin, menghina beliau di depan orang banyak dan di tempat ibadah pula. Beberapa riwayat juga menyatakan bahwa banyak sekali masjid yang dipakai untuk menghina Imam Ali bin Abi Thalib, kakek dari Imam Ali Zainal Abidin tadi. Beberapa orang yang mengikuti Imam Ali Zainal Abidin ya tentu saja melihat orang yang menghina Imam Ali langsung merespon dengan kemarahan dong.
namanya juga penderek ya. Mereka akhirnya maju ke depan, ya, niatnya mau memukuli pria itu. Tapi Imam Ali Zainal Abidin ya mengangkat tangan. Beliau bilang, udahlah biarin aja, kayaknya nggak perlu direspon gitu. Pendereknya Imam Ali pun ya namanya penderek ya akhirnya berhenti. Tapi mau begitu ya mereka bingung. Ada orang yang berani menghina zuriyah Rasul di depan umum, tapi kok malah dibiarkan pergi begitu saja. Imam Ali akhirnya memberi respon, seingat saya begini, aku sebenarnya jauh lebih tahu tentang diriku sendiri. Kalau mau tahu seluruh kekuranganku, aku akan menunjukkan kekurangan yang lebih banyak dari yang pria tadi tunjukkan. Singkatnya, di malam itu juga Imam Ali Zainal Abidin itu memanggil salah satu pendereknya. Beliau bilang, aku mau pergi ke suatu tempat, kamu ikut saya. Usut punya usut, ternyata mereka berdua itu berjalan ke rumah pria yang tadi siang itu menghina Imam Ali Zainal Abidin. Pria itu akhirnya membuka pintu. Melihat Imam Ali Zainal Abidin berada di depan, ya wajahnya langsung pucat. Dia langsung kerasa kalau mungkin dia mau membalas apa yang saya lakukan tadi. Namanya juga orang disamperin ya. Di kepalanya kan pasti cuma mikir satu hal. Wah, kayaknya orang ini mau ngasih pelajaran. Ternyata Imam Ali Zainal Abidin itu malah tersenyum. Lalu beliau berkata, wahai saudaraku, tadi siang kan kamu mengatakan hal-hal tertentu tentang saya. Kalau yang kamu sampaikan itu ternyata benar dan memang ada di dalam diriku, maka aku akan beristighfar, aku akan meminta ampun kepada Allah. Tapi kalau yang kamu katakan itu tidak benar, ya semoga Allah mengampunimu. Sontak pria itu langsung terdiam. Seingat saya juga Imam Ali Zainal Abidin juga langsung melepaskan bajunya, baju yang beliau pakai, lalu memberikannya ke pria tadi. Dan jika nggak salah ingat juga beliau memberikan uang sekitar 1.000 dirham. Tentu saja orang itu langsung kaget. Banyak cerita yang mengisahkan kalau orang itu langsung nangis juga. Dia akhirnya bersimpuh dan berkata, ya, aku bersaksi kalau Anda adalah zuriyah Rasul. Ini orang siangnya menghina Imam Ali Zainal Abidin di depan umum, bahkan di masjid. Tapi Imam Ali Zainal Abidin yang punya kenangan buruk tentang Karbala, menyaksikan keluarganya gugur, yang sempat ditahan, dan akhirnya diarak di jalan sebagai tawanan, kok malah datang ke rumah orang yang menghina dirinya, ngasih duit pula. Apa yang kisah ini ajarkan? Ada kisah faktual dari orang yang menjadi saksi mata ayahnya gugur, keluarganya habis, dia ditahan, diarak, dipermalukan, dan bertahun-tahun kemudian ada orang yang menghina dia dan keluarganya lagi. Akan tetapi, respon yang ditunjukkan Imam Ali Zainal Abidin justru memilih untuk memaafkan. Tapi ketika saya teringat kisah ini, yang ada di kepala saya adalah ucapan Imam Ali tadi, bahwa beliau memahami bahwa hisab atau perhitungan amal, yaitu balasan atas semua perbuatan manusia, sebenarnya bukan hak yang ada di tangan beliau, tapi itu hak Allah. Bisa saja kan Imam Ali membiarkan para pendereknya atau para pengawalnya itu kan menghajar pria itu, karena secara sosial beliau itu punya kuasa untuk melakukannya. Cucu Nabi kok dihina di depan umum, bahkan di Masjid Nabawi pula. Orang-orang di Madinah saya yakin juga pasti paham kalau beliau itu hanya ingin membalas jika memang pendereknya diperbolehkan untuk memukul pria itu. Tapi ternyata beliau tidak melakukannya, karena beliau tahu balasan yang sesungguhnya itu bukan urusan manusia. Saya teringat kisah ini karena 2-3 hari terakhir ada peristiwa seseorang yang cukup memicu perdebatan, dan orang ini akhirnya meninggal dunia. Siapa manusia sih yang tidak akan meninggal ya? Orang ini dianggap paling menyakiti, dianggap membuat sakit banyak orang, hati banyak orang, khususnya Bani Alawi, kabilah asal Hadramaut yang dikenal dengan panggilan Habib. Orang yang saya maksud sebenarnya banyak orang yang tahu, yaitu Tengku Muda Qori atau Oktiva. Mendiang itu kan wafat beberapa hari yang lalu, dan berita ini akhirnya menyebar ke banyak platform, bahkan memunculkan banyak spekulasi. Banyak yang mencoba menafsirkan tanda-tanda dari caranya meninggal dan caranya dikebumikan. Respon mereka akhirnya membuat saya teringat pada maqalah dari Imam Al-Ghazali, ghibatul mayyit asyaddu minal hayyi wa dzalika li anna 'afwal hayyi wastihlalahu mumkinun wa mutawaqqi'un fid dunya bi khilafil mayyit. Singkatnya diartikan seperti ini: ngerasani atau ghibah atau menggibahi orang yang telah meninggal itu dosanya cukup lebih berat daripada ngerasani orang yang masih hidup. Kenapa? Karena orang yang masih hidup itu masih bisa dimintai maafnya, masih bisa dimintai halalnya. Sementara orang yang meninggal kan ya nggak bisa. Loh, bukannya mendiang itu justru lebih sering melakukan itu untuk keluarga Bani Alawi? Semua orang juga tahu. Tapi saya pikir kita perlu ingat sesuatu, karena bagi saya
Wafatnya seseorang itu bukanlah momen untuk kita semua berspekulasi tentang persidangannya di akhirat. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi di detik-detik terakhir dari kehidupan seseorang. Kita juga nggak tahu apa yang ada di hatinya tepat ketika dia menghadap Allah. Saya pun nggak tahu, na'udzubillah min dzalik. Tapi yang saya tahu, selama syahadat seseorang itu tidak berubah, selama dia masih mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya maka dia tetap berstatus sebagai seorang muslim. Dan sebagai muslim, dia berhak untuk dikebumikan selayaknya orang muslim, diperlakukan selayaknya orang muslim, dan tidak digibai selayaknya orang muslim. Tutup usianya Tengku Qori sebenarnya kan jadi bukti bahwa amal seseorang itu sudah selesai. Sementara hisabnya itu ya biar terserah Tuhan yang mengatur, bukan hak kita juga. Pertanyaan yang ingin saya titipkan kepada penonton, jika tokoh-tokoh Bani Alawi yang telah tiada itu ketemu Tengku Qori, saya kira respon mereka tidak akan jauh berbeda seperti Imam Ali Zainal Abidin yang tadi saya bawakan. Bahkan Imam Ali Zainal Abidin itu kan menyaksikan tragedi yang tidak seharusnya disaksikan siapapun. Namun rasa sakitnya itu tidak menutup kemungkinan bagi hati beliau untuk memaafkan. Justru beliau datang ke rumah orang yang menghina nama baiknya, nama baik kakeknya, orang tuanya, keluarganya, dan memaafkan. Kalau cucu Nabi yang kehilangan ayahnya di Karbala bisa memaafkan orang yang menghina dirinya, apa alasan Bani Alawi tidak melakukan hal yang sama? Karena setahu saya, warisan Nabi itu bukan hanya tentang nasab yang tersambung kepada tubuh beliau saja, tapi ada warisan yang bersifat teladan juga tentang akhlak zuriyahnya. Dan mungkin pasca wafatnya Tengku Qori, itulah yang seharusnya Bani Alawi wariskan kepada syabab-syabab mereka. Itulah yang seharusnya dipercontohkan oleh Bani Alawi biar menjadi contoh gitu.